Halo semuanya, saya adalah marketing akurat online dan ini adalah penjelasan tentang cara menggunakan akurat online untuk bengkel. Kali ini saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan akurat online untuk bengkel. Nah, nanti di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang cara pembukuannya itu mulai dari nol sampai nanti jadi ke laporan keuangan. Jadi nanti benar-benar saya jelasin step by step-nya. Oke, kalau gitu kita langsung masuk aja ke penjelasan cara penggunaan akurat online untuk bengkel. Nah, jadi untuk pertama yang harus kamu lakukan nanti sebelum kamu menggunakan akurat online, kamu harus input dulu master data ke akurat online. Nah, master datanya itu apa aja? Jadi nanti yang pertama, kamu bisa masukin akun perkiraan yang kamu punya. Jadi nanti kamu bisa import dari sini. Jadi nanti kamu bisa input manual satu-satu atau kamu bisa import lewat Excel. Jadi nanti masukinnya kayak gini. Nah, pertanyaannya ini biasanya sering ditanyakan oleh calon pengguna dari Akurat Online. Pertanyaannya biasanya kayak gini, Mas, kalau saya kan ini pengen pakai Akurat Online tapi saya belum punya akun perkiraan. Ya, itu gimana? Nah, buat kamu yang belum punya akun perkiraan itu tenang aja, jadi nanti Akurat Online udah sediain secara otomatis. Nah, ini kan contohnya saya pakai database kosong nih, yang disediain oleh Akurat Online nih. Nah, terus kalau saya klik, ini saya juga pakai akun perkiraan yang dibuat dari Akurat Online. Jadi dibuat otomatis oleh sistem. Nah, jadi akun perkenalan ini nanti disediakan otomatis oleh Akurat Online dan ini disediakannya itu sesuai dengan kebutuhan bisnis yang ada di Indonesia biasanya. Nah, nanti kita ada akun kas, akun setara kas, piutang, persediaan, dan lain-lain. Cuma kalau untuk yang kas bengkel ini tadi saya tambahin otomatis, saya tambahin manual, maaf. Nah, selanjutnya selain master data akun perkiraan, nanti kamu juga bisa masukin master data kayak pelanggan, terus master data supplier, nanti kamu juga bisa input ke sini. Nah, terus nanti selanjutnya itu ada master barang dan jasa, sama yang terakhir master data untuk aset tetap. Nah, jadi nanti untuk master datanya itu bisa kamu input satu-satu kayak gini, atau nanti kamu bisa import lewat Excel. Jadi nanti semua jenis master data yang tadi itu bisa diimport lewat sini. Jadi nanti ada fiturnya untuk import data dari Excel. Nah, nanti di sini juga kita ada file contohnya yang bisa kamu lihat. Jadi kan pastinya kamu bingung nih, ini nanti polanya kayak gimana atau formatnya kayak gimana. Jadi nanti kita ada file contohnya, terus nanti kita juga ada penjelasan kolomnya. Jadi nanti kamu nggak bingung lagi. Nah, sekarang nanti kalau kamu udah input master data, baru nanti kamu bisa mulai transaksi di Akurat Online nih. Nah, cuma kan tadi saya baru punyanya itu akun perkiraan aja. Jadi saya belum punya master barang dan jasanya. Nah, ini saya nanti master barang dan jasanya, saya input manual aja, jadi nggak saya import. Nah, ini kan ini saya masih kosong nih, master barang dan jasanya. Nah, nanti kamu tinggal pilih nih, kamu mau masukin apa aja. Jadi barang dan jasa di sini nanti semua barang dan jasa yang kamu jual maupun kamu beli. Jadi kamu harus input semuanya di sini. Contoh kita mau jenis barangnya pertama kita mereknya oli ya. Kita merek oli A. Nah, kategori barangnya nanti kita buat di sini oli. Kita buat kategorinya. Nah, selanjutnya nanti di jenis barangnya ini kamu bisa klik nih. Jadi jenis barangnya ini kita ada macam-macam, ada yang persediaan, non persediaan, jasa, grup, dan varian. Nah, ini karena kita barangnya yang untuk di stok dan dijual, nah nanti kita pilih itu yang persediaan. Terus nanti kode barangnya nanti kamu bisa otomatis atau manual di sini. Nah, satuannya juga kamu bisa input. Kita satuannya contohnya pieces ya. Nah, di sini juga kita udah bisa multi satuan. Jadi nanti kamu masukin dari satuan terkecil dulu, terus nanti kamu masukin satuan di atasnya. Nah, contoh kita satuannya itu yang pertama paling kecil pieces. Nah, nanti di atasnya contohnya kita lusin ya. Kita masukin lusin di sini. Nah, kita tambahin terus nanti ditanya nih, satu lusin itu isinya berapa pieces? Contoh 12 pieces. Nah, nanti di tab selanjutnya, nanti kamu bisa masukin harga jualnya nih. Contoh kita harga jualnya nih satuannya berapa? Contohnya saya mau jual oli A ini harganya 40.000 nih. Terus harga jual per lusinnya itu berapa? Contoh saya mau harga jual per lusinnya ini jadi 400.000. Nah, nanti kamu tinggal masukin di sini. Nah, nanti kamu bisa masukin satuan belinya, terus pemasoknya siapa, namanya. Nah, terus nanti kamu pakai PPN atau enggak, nanti kamu bisa masukin di sini. Cuma ini saya kosongin aja dulu, jadi saya masukin harga jualnya aja. Nah, nanti sini juga kamu bisa nentuin ini pakai harga grosir atau enggak. Jadi kalau kamu perusahaan yang jual barang itu secara grosir, nanti kamu bisa menentukan harga grosirnya itu kayak gimana. Nah, untuk tab selanjutnya nanti di sini ada stok untuk saldo awalnya. Ini nanti saya kosongin dulu aja karena nanti saya mau praktek juga untuk transaksi pembeliannya.
Ini nanti akun-akun yang terkait. Nah, nanti kalau kamu mau masukin gambar, ini kamu juga bisa masukin gambar di sini. Nah, nanti kalau kamu masukin gambar ini, nanti berkaitannya itu dengan Akurat POS. Karena kan nanti kita mau praktek juga di Akurat POS ya transaksinya. Jadi nanti kalau kamu masukin gambar di sini, nanti gambar itu akan masuk di Akurat POS-nya. Nah, selanjutnya untuk tab yang terakhir ini kita ada tab lain-lain. Kalau ini hanya untuk catatan, terus sama dimensinya aja. Nah, ini kan saya udah nih. Contohnya ini saya udah, terus kita tinggal simpan. Nah, selain oli A, saya juga mau ada oli B. Jadi kita buat macam-macam oli di sini. Kategorinya kita pilih oli. Jenis barangnya tetap sama. Ini saya pieces. Terus kalau oli yang B ini kita harganya 45.000 contohnya. Kita simpan. Nah, terus contohnya kita mau ada spare part. Jadi nanti semuanya nih dimasukkan di sini. Contoh kita spare part A. Nah, kita buat kategorinya juga di sini untuk spare partnya. Jenis barangnya tetap yang persediaan ya. Nah, ini kita buat pieces. Harga spare partnya berapa nih? Contohnya kita mau 60.000. Kita simpan, terus kita masukin yang spare part B. Kita buat lagi. Kita masukin spare part, ini pieces juga. Nah, ini harga jualnya berapa nih? Kita masukin 80.000 contohnya. Ya udah, ini kita simpan. Nah, ini nanti jadi nih. Nah, ini kita punya barang itu oli A, oli B, spare part A, dan spare part B. Nah, ini yang barang yang akan kita jual nantinya nih. Nah, terus kalau kamu ada jasa gimana? Nah, nanti kamu tinggal masukin aja jasanya. Contoh kita mau jasanya itu jasa ganti oli contohnya. Kategorinya nanti kamu bisa buat aja atau nanti kita pakai umum aja di sini kategorinya. Terus jenis barangnya, maaf ini kita yang jasa. Nah, satuannya nanti kamu tinggal sesuaikan nih. Kita pakainya PEX biasanya kalau untuk jasa. Kita pakai PEX terus kita simpan. Nah, harganya berapa untuk jasa ganti oli? Nah, jasa ganti oli ini contohnya kita mau harganya 10.000 setiap ganti oli. Terus udah kamu tinggal simpan. Nanti kalau ada jasa-jasa lainnya nanti kamu tinggal masukin aja di sini. Nah, berarti nanti ini barang dan jasa yang kita jual nih. Kita ada jasa ganti oli, kita ada oli A, oli B, dan spare part A dan spare part B. Nah, ini nanti barang yang kita pakai untuk transaksi jual maupun kita beli. Nah, selanjutnya ini kan barangnya masih kosong nih stoknya. Terus bagaimana biar barang ini bertambah? Nah, kalau kamu mau nambahin barang ini kan berarti kamu harus belanja dulu kan ya. Nah, berarti sekarang kita belanja barangnya nih. Berarti kita mau beli oli dan spare part. Nah, untuk alur pembeliannya nanti kita sediain di modul pembelian di sini. Nah, alur pembelian ini nanti kita mulai dari pesanan pembelian, terus nanti kita ada penerimaan, faktur pembelian, kemudian pembayaran pembelian. Nah, ini adalah alur yang disediakan oleh Akurat Online. Tapi alur ini masih fleksibel, jadi nanti mengikuti dengan keadaan yang ada di lapangan. Contohnya nanti ternyata transaksi kamu nggak pakai buat PO dulu nih, nggak pakai pesanan pembelian. Jadi langsung ke faktur pembelian, itu bisa nggak mas? Nah, itu nggak masalah. Jadi nanti tinggal sesuaikan aja dengan alur yang ada di perusahaan kamu. Nah, yang paling penting untuk transaksi tersingkat di Akurat Online itu kita mulai dari faktur dan pembayaran. Jadi nanti faktur itu untuk pengakuan hutang ya. Nah, nanti pembayaran ini nanti untuk pengurangan hutang ya. Jadi untuk pembayaran hutang. Nah, selain itu untuk transaksi pembelian ini kita ada alur tambahan lagi. Itu adanya di modul persediaan di sini. Nah, di modul persediaan ini kita ada fitur permintaan barang. Nah, fitur permintaan barang ini nanti bisa kamu pakai, bisa kamu nggak pakai juga. Jadi nanti tinggal sesuaikan aja. Cuma nanti fitur ini kalau misalnya kamu ada orang gudang nih. Nah, orang gudang itu kan biasanya kontrol stoknya kan ya. Nah, nanti yang tahu stok di perusahaan itu kan biasanya orang gudang. Nah, kalau stoknya kosong kan pastinya orang gudang itu info ke bagian purchasing untuk pembelian barang. Nah, nanti kalau stoknya kosong dan orang gudang pengen pesan ke bagian purchasing untuk dibelikan, nah si orang gudang itu bisa input dari permintaan barang di sini. Baru nanti tinggal masuk ke modul pembelian di sini. Yang masuk ke pesanan pembelian nanti masuk ke link ke sini dia. Nah, makanya untuk fitur permintaan barang ini nanti bisa kamu gunakan atau bisa tidak kamu gunakan. Jadi nanti sesuaikan aja di perusahaan kamu itu ada orang gudang atau enggak.
Kalau nggak ada orang gudang berarti nanti langsung masuk ke modul pembelian aja di sini. Nah, untuk sekarang kita langsung masuk aja ke modul pembelian, kita nggak mulai dari permintaan barang. Jadi kita langsung buka PO di sini, langsung kita buat pesanan pembelian. Nanti kamu tinggal klik aja. Nah, nanti di sini kamu ditanya nih, nama pemasoknya siapa tempat kamu beli. Contoh kita mau belinya itu dari PT ABC. Nah, ini karena saya belum ada pemasoknya jadi masih kosong. Nah, kita buat data baru. Nah, selanjutnya nanti di sini ada pilihan tanggal belinya. Terus nanti di sini ada nomor. Nah, nanti di sini ada pilihan ambil nih. Nah, ini nanti kalau kamu tadi mulai dari fitur permintaan barang, nanti kamu bisa mulai dari sini permintaan barang. Jadi nanti kamu nggak perlu input ulang lagi. Cuma kan kita mulainya dari pesanan pembelian nih, berarti kita harus input dulu dari sini. Nah, nanti kita kan udah masukin nama pemasok dan tanggalnya. Sekarang kita tinggal pilih nih kita mau beli barang apa. Kita kan mau beli barang tadi oli A ya. Contohnya kita mau beli barangnya berapa nih? 100 kuantitasnya. Harga belinya berapa? Harga belinya contoh saya mau beli oli A ini harganya 10.000. Nah, kalau untuk di info lainnya ini hanya untuk keterangan aja. Nah, kan udah. Sekarang saya klik lanjut. Kemudian saya mau beli oli B juga. Oli B saya mau beli 50. Ini harganya 15.000 oli B. Lanjut. Nah, terus sekarang kita beli spare part A. Spare part A-nya juga kita 100. Harganya 20. Setelah itu kita beli spare part B. Ini kita belinya 50 contohnya. Harganya 25.000. Lanjut. Nah, berarti ini udah selesai nih. Berarti kita nanti mau pesan pembelian ini untuk oli A, oli B, spare part A, dan spare part B. Kita beli barang ini. Nah, nanti di tab ini kita ada untuk info lainnya. Ini nanti ada syarat pembayaran. Terus nanti ada alamat kirim nih. Nanti kamu bisa isi. Ini kita alamat kirimnya di Bekasi. Terus ada keterangan. Terus nanti ada info pengiriman juga dan info tambahan. Nah, untuk tab yang selanjutnya nanti ini adalah tab untuk biaya lainnya. Jadi nanti kalau kamu ada biaya lainnya terkait tentang pesanan pembelian, nanti kamu bisa masukin di sini. Cuma ini kan saya nggak ada ya, jadi saya kosongin. Terus saya beli ini aja nih. Saya beli keempat barang ini untuk oli dan spare part. Nah, selanjutnya kita tinggal klik simpan. Nah, sekarang kita udah berhasil nih melakukan pesanan pembelian. Tadi kita belinya itu ke PT ABC. Nah, nanti kamu juga dapat hasil cetakannya. Jadi nanti setiap transaksi yang kamu input di Aquaret Online itu, nanti kamu bisa cetak. Nanti kita juga ada hasil print out-nya di sini. Nah, ini nanti tampilan untuk hasil print out-nya nanti kayak gini. Nah, terus nanti kalau kamu pengen edit tadi hasil cetakannya, nanti juga kita sediain fitur di sini. Fitur desain cetakan untuk nanti edit template-nya. Nah, sekarang kita masuk ke transaksi yang selanjutnya. Kan tadi kita udah melakukan pesanan pembelian nih. Nah, ketika kamu melakukan pesanan pembelian, ini belum ada jurnal terbentuk karena kamu baru pesan aja barangnya. Jadi nanti terbentuknya itu pas transaksi selanjutnya. Nah, transaksi selanjutnya itu nanti untuk penerimaan barang. Nah, penerimaan barang ini kan nanti ada barang masuk tuh. Ke perusahaan kamu kan ada barang datang. Nah, otomatis nanti ada jurnal yang terbentuk di sini. Nah, sekarang kita masuk ke fitur penerimaan barang di sini. Nah, nanti kamu di sini tinggal pilih nih, ini mau terima barang itu dari mana suppliernya. Kan pastinya kalau kamu terima barang itu kan ada surat jalan tuh yang kamu dapat dari supplier. Nah, nanti kamu tinggal masukin aja terima dari PT mana. Nah, terus kita di sini ada dua nih. Ada nomor terima dan nomor form. Jadi nomor terima itu adalah nomor surat jalan yang kamu dapat dari supplier. Nah, nomor form di sini adalah nomor untuk internal kamu, nomor penerimaan barangnya. Nah, ini saya contohnya mau penerimaan barang 001 nomornya. Nah, di sini kamu nggak perlu input manual lagi. Kamu tinggal klik aja ambil terus dari pesanan. Nanti langsung kelihatan semua nih. Oh, ternyata kita tadi udah buat PO nih. Tinggal kamu klik. Nah, nanti kelihatan. Oh, ternyata yang datang itu barangnya oli sama spare part. Nah, nanti kelihatan juga kuantitasnya. Kamu tinggal klik lanjut. Nah, di sini nanti itu yang muncul hanya untuk nama barangnya, terus nanti kode sama kuantitasnya aja. Jadi nggak muncul harga di sini, karena biasanya kalau untuk fitur penerimaan barang itu kan digunakan oleh orang gudang. Jadi nanti di sini nggak ada tulisan harganya, jadi hanya nama barang, kode, sama kuantitasnya aja. Nah, sebelum kita lanjut, ini kan tadi saya bilang akan ada jurnal yang terbentuk di sini ya. Nah, sekarang kita sambil buka laporannya dulu. Ini kita tinggal masuk ke modul daftar laporan.
Nah, nanti di sini tinggal kamu pilih nih. Jadi nanti di Akurat Online itu menyediakan lebih dari 200 jenis laporan yang bisa kamu gunakan secara otomatis. Jadi kamu nggak perlu buat laporan lagi secara manual. Jadi ketika nanti kamu input transaksi, nah nanti laporannya itu langsung terbuat otomatis. Nah, ini kita contohnya di laporan neraca kita buka. Per tanggalnya berapa? Nanti tinggal kamu klik tampilkan. Nah, terus selain itu nanti kita juga ada laporan hutang karena kita kan ini pembelian ya. Jadi nanti laporannya itu ke hutang. Nah, nanti kan masih kosong nih. Nah, enaknya di Akurat Online itu nanti laporannya itu udah disesuaikan dengan pos yang masing-masing. Jadi kalau kamu pengen lihat laporan keuangan, nah nanti ada tabnya nih untuk laporan keuangan. Terus nanti kalau kamu mau lihat laporan buku besar, nanti di sini juga ada. Terus nanti piutang ada, utang juga ada. Jadi nanti kamu tinggal sesuaikan. Terus nanti kita juga buka laporan di persediaan di sini. Nah, kita lihatnya itu di daftar barang dan jasa. Nah, kategorinya nanti kamu tinggal pilih nih. Saya mau lihat ini semua kategori aja. Nah, nanti tampilannya kayak gini. Ini kan masih kosong semuanya nih. Ya kan? Nah, ini sekarang kita tinggal penerimaan barang nih. Ini kan tadi transaksinya belum disimpan ya. Sekarang kita simpan. Nah, ini berarti transaksinya udah berhasil disimpan. Sekarang kamu tinggal lihat lagi di daftar laporannya. Jadi pas penerimaan barang ini kan berarti ada barang yang masuk ya. Ini sebentar saya close dulu biar nggak terlalu banyak. Nah, pertama kita cek di laporan neracanya dulu. Nah, laporan neraca ini kan kita masih kosong persediaannya. Sekarang kita refresh. Nah, nanti masuk di sini nih. Kita ada nominal untuk nilai persediaan di sini senilai 5 juta. Karena tadi kan kita ada barang masuknya. Nah, ini nanti kalau kamu pengen lihat nominalnya, kamu tinggal klik aja. Ini 5 juta ini untuk apa sih? Nah, nanti kelihatan nih. Oh, 5 juta ini ternyata penerimaan barang dari PT ABC nih. Ini senilai 5 juta. Makanya kita di laporan neracanya muncul 5 juta di sini nominalnya. Nah, terus kita selanjutnya ada nominal 5 juta di sebelah kanan di sini. Nah, ini adalah untuk hutang pembelian belum ditagih. Nah, kenapa begitu? Karena tadi kan kita baru penerimaan barang aja. Jadi kita belum ditagih nih, belum dikasih faktur pembelian sama si suppliernya. Nah, nanti kalau kamu udah ditagih sama suppliernya, nanti hutang pembelian belum ditagih ini berubah jadi utang usaha di sini. Jadi nanti naik. Nah, ini kan saya close dulu ya. Kalau faktur belum lunas kan nanti ini belum ada nih. Nanti munculnya ketika kamu input faktur pembelian. Nah, berarti kita sekarang masuk ke transaksi yang selanjutnya. Kita masuk ke pembelian di sini. Nah, pembelian nanti kamu tinggal masuk ke faktur pembelian nih. Nah, tadi kan kamu udah masuk ke penerimaan barang. Sekarang kita masuk ke tahap selanjutnya yaitu adalah faktur pembelian. Nah, nanti kamu tinggal klik aja faktur pembelian. Nah, nanti kamu ditanya nih pemasoknya itu siapa. Nah, terus kamu tinggal klik ambil. Tadi kan kita terakhir itu penerimaan ya. Jadi kamu masukin. Nah, nanti kayak gini. Nanti kelihatan semua nih, oh tadi kita ada penerimaan barang ini nih, oli A sebanyak 100, oli B 50, spare part A sekian, dan spare part B sekian. Kamu klik lanjut. Nah, ini kita juga ada dua nomor di sini. Kita ada nomor form dan nomor faktur. Jadi nomor form ini adalah nomor untuk internal perusahaan kita. Nah, kalau nomor faktur, yang kalau kamu klik, ini adalah nomor faktur pembelian yang didapat dari supplier. Jadi pas kamu ditagih itu kan kamu dikasih invoice sama suppliernya kan ya. Nah, nanti nomor invoice itu kamu masukin di sini, kamu input. Kita mau faktur pembelian nomornya 001 contohnya. Terus nanti kamu ada syarat pembayaran, alamat, keterangan, dan info pengiriman. Nah, kalau udah berarti nanti kamu tinggal simpan di sini. Nah, ini udah berhasil disimpan faktur pembeliannya. Nah, otomatis nanti di daftar laporannya ini akan berubah. Nah, faktur belum lunasnya ini nanti yang tadinya 0 ini akan berubah juga. Jadi nanti ada muncul hutang usaha. Nah, terus nanti di laporan neracanya juga kan tadi ini ada hutang pembelian belum ditagih nih. Nah, sekarang karena kamu udah dikasih invoice, kamu udah ditagih, pasti nanti akan berubah nih jadi utang usaha. Nah, dia akan naik ke atas. Nah, tadi ini daftar barang dan jasa belum kita refresh ya. Nah, ini kita refresh. Jadi nanti ketika kamu input, nanti langsung otomatis terbuat laporannya sesuai dengan yang kamu butuhkan. Nah, selanjutnya ini kan kita udah ada faktur pembelian nih, kita udah input. Nah, sekarang kita masuk ke transaksi yang terakhir di alur pembelian, yaitu adalah untuk pembayaran pembeliannya. Dan ini adalah untuk pembayaran hutang di Akurat Online. Nah, ini adalah tampilan untuk fitur pembayaran pembelian. Nanti kamu tinggal pilih aja nih. Kamu mau pembayaran itu ke siapa?
Tadi kan kita ke PT ABC ya, nanti kamu tinggal klik. Nah, terus nanti ditanya nih, kamu bayarnya pakai apa? Jadi nanti semua akun kas dan bank yang kamu punya ini akan muncul di sini. Jadi kan kita mau bayarnya pakai akun kas kecil nih, karena ada saldonya di kas kecil aja. Kita bayar, nah terus kita tinggal klik ambil. Nah, nanti kelihatan nih, oh ternyata kita punya faktur ini. Nomornya itu FP001. Ini kita punya utang senilai 5 juta. Sekarang kita klik lanjut. Nah, kalau kamu mau bayarnya full, berarti kamu nggak ada yang perlu diubah nih di transaksi ini. Tapi kalau kamu mau bayarnya parsial, jadi ketika kamu klik ambil di sini, nah nanti kan muncul di sini nih transaksinya. Kamu tinggal klik aja. Nah, nanti kamu tinggal edit, kamu mau bayarnya berapa dulu. Contoh, saya mau bayarnya 3 juta dulu. Nah, baru kamu klik lanjut, terus kamu klik yang hitung nilai pembayaran di sini. Nah, ini kan udah, berarti kamu tinggal klik simpan. Jadi tadi kita dari utangnya 5 juta itu, tadi kita udah bayar 3 juta. Berarti nanti ada sisanya itu 2 juta rupiah. Jadi kalau kamu lihat di daftar laporannya, kita lihat di faktur belum lunas ya. Kita refresh. Nah, nanti hasilnya kayak gini. Jadi kita punya total utang itu 5 juta, ternyata sisanya itu jadi 2 juta rupiah. Karena kan tadi kita udah bayar 3 juta rupiah. Nah, terus kalau kamu lihat di laporan raja, tadi kan kita ada utang usaha 5 juta nih. Nah, nanti dia akan berkurang utang usahanya. Nah, utang usahanya berkurang 3 juta. Terus nanti di akun kas kecilnya juga akan berkurang 3 juta. Karena tadi kan kita bayarnya tuh pakai kas kecil. Jadi nanti kas kecil yang tadinya 100 juta itu berkurang jadi 97 juta. Terus utang usahanya yang tadinya 5 juta berkurang jadi 2 juta. Kayak gitu. Nah, terus kalau kamu mau melunasi lagi gimana utangnya? Kan tadi kita punya sisa utang ya. Nah, berarti nanti kamu tinggal ulangin aja prosesnya. Kamu pilih bayarnya ke siapa, terus bayarnya mau pakai apa. Kamu tinggal klik ambil. Jadi nanti selama kamu masih punya utang ke perusahaan tersebut atau ke supplier tersebut, nah nanti di sini akan tetap muncul nih transaksinya. Sekarang kamu tinggal klik lanjut, nah kamu mau lunasi nih yang 2 jutanya. Kamu langsung hitung nilai pembayaran aja. Baru kamu simpan. Nah, berarti kan ini udah lunas ya. Sekarang coba kita cek lagi. Jadi nanti kalau kamu udah nggak punya utang itu, dia akan hilang di sini. Nah, kayak gini. Jadi belum ada data. Ini berarti kamu udah nggak punya utang ke perusahaan tersebut. Dan kalau kamu lihat di daftar laporannya, ini laporan racanya, nanti utang usahanya itu akan jadi 0. Karena kita udah bayar, terus nanti di faktur belum lunasnya, ini juga akan jadi 0. Berarti kamu udah nggak punya hutang lagi. Nah, ini adalah untuk alur transaksi pembelian di Akret Online. Gimana? Gampang banget kan? Jadi nanti kamu tinggal klik aja untuk pembuatan transaksinya, nanti kamu tinggal tarik-tarik aja antar transaksi, jadi kamu nggak perlu input ulang. Terus nanti laporannya juga buat otomatis, jadi enak banget nanti kalau kamu pakai Akret Online. Nah, kemudian nanti kita masuk ke transaksi penjualan nih setelah ini. Jadi transaksi penjualan itu di bengkel kita ada 2 biasanya kalau untuk yang transaksi perusahaan dagang ya. Jadi nanti transaksinya itu kamu bisa pakai Akret Online transaksi penjualannya, atau kamu bisa pakai POS. Jadi nanti ada 2 pilihan. Nah, biasanya sih kebanyakan kalau untuk bengkel itu pakainya si POS. Karena kan kebanyakan pelanggannya itu dine in ya, atau walk in maaf. Jadi nanti customer datang terus langsung cash, nah langsung barangnya itu dibawa. Jadi nggak perlu pesan barang dulu. Nah, makanya kebanyakan kalau untuk bengkel itu dia pakainya Akret POS. Cuma nanti kalau kamu transaksinya mau pakai Akret Online, ini kita juga siapin modul penjualannya di sini. Nah, ini adalah alurnya nih. Jadi nanti alurnya di modul penjualan itu kita mulai dari penawaran penjualan, pesanan penjualan, terus nanti ada pengiriman, faktur, dan penerimaan penjualan. Ini cara penginputannya itu hampir mirip kayak fitur pembelian yang kayak tadi, ada di modul pembelian. Cuma kan kalau yang pembelian itu dia berkaitannya dengan supplier, kalau penjualan itu nanti berkaitannya dengan pelanggan. Nah, untuk cara inputnya dia nggak jauh beda. Terus nanti juga laporannya, ini kan tadi kita utang nih, nanti juga kita ada laporan piutangnya. Nah, cuma kalau untuk sekarang kita prakteknya langsung di Akret POS saja. Jadi nanti kita prakteknya itu untuk transaksi yang sering dipakai di perusahaan atau usaha bengkel. Nah, sekarang saya mau buka dulu Akret POS-nya. Nah, ini adalah tampilan untuk Akret POS. Jadi ini saya pakai emulator supaya bisa dipakai di laptop. Jadi untuk Akret POS ini dia basisnya itu baru bisa di Android. Jadi harusnya itu hanya bisa di smartphone ataupun tablet yang basisnya Android. Cuma ini saya pakai emulator supaya bisa digunakan di laptop. Jadi nanti tampilannya nggak jauh beda kayak di handphone ataupun smartphone yang kamu punya. Jadi nanti tampilan awalnya ini kayak gini. Nah, ini kan ada kotak-kotak nih. Nah, ini nanti kalau kamu masukin gambar yang tadi di Akret Online, itu nanti akan muncul di sini. Jadi nanti kalau kamu mau input itu udah ada gambarnya di sini. Nah, enaknya pakai Akret POS itu jadi database-nya itu kan dia digabung sama Akret Online ya.
Jadi kamu kalau mau pakai Akurat POS, kamu nggak perlu buat database baru lagi. Jadi nanti database yang dari Akurat Online itu akan dipakai di Akurat POS. Jadi nanti langsung ngelink. Nah, nanti kalau kamu input transaksi juga nanti langsung ngelink ke Akurat Online-nya. Nah, kalau gitu sekarang kita langsung contoh aja ya, kita langsung mulai praktek aja. Nah, untuk transaksi pertama contohnya kita mau jual oli nih. Pertama kita mau jual oli A nih contohnya. Kita klik oli A. Nah, nanti di sini akomodir pilih nih. Kuantitasnya itu berapa yang kamu jual. Nah, terus satuan ini berapa? Kan tadi kita untuk oli A ini kan kita multi satuan ya. Jadi kita ada lusin atau pieces. Nanti dia udah muncul di sini. Ini contohnya kita jual pieces. Terus nanti di sini ada kolom diskon. Terus nanti ada kolom harga. Nanti kamu bisa cek sini. Terus nanti juga ada cek stok barang di sini. Kalau kamu klik, nah nanti kelihatan nih. Oh, oli A ini ada di gudang utama sebanyak 100 pieces. Nah, ini kita back. Nah, ini kita simpan. Kita ada oli A, terus kita tambahin lagi untuk jasa ganti olinya. Ini kita ada jasanya di sini. Kita simpan. Nah, ini udah berhasil nih. Kita udah mau jual oli A dan jasa ganti oli. Berarti ini nilainya 40.000 ditambah dengan 10.000. Totalnya jadi 50.000. Sekarang kita tinggal klik aja bayar di sini. Nah, selanjutnya nanti tampilannya kayak gini nih. Jadi di sini ada pilihan pembayarannya mau tunai, non tunai atau split. Nanti kamu tinggal pilih aja. Jadi nanti kamu bisa masukin pembayaran non tunai di sini, terus nanti ada tunainya. Ini nanti untuk splitnya. Split itu untuk transaksi yang bayarnya digabung ya. Jadi contohnya kamu mau bayarnya nih pakai tunai dan non tunai ini digabung. Nah, nanti kamu bisa pakai fitur split ini. Nah, sekarang kan ini kita mau bayarnya contoh pakai tunai aja, nominalnya 50.000. Nah, ini kita klik bayar. Nah, ini transaksi udah berhasil nih. Nah, kalau kamu pakai yang printer itu, yang printer kecil, jadi ketika kamu selesai transaksi di sini, nah nanti kamu bisa langsung ngeprint pakai printer tersebut. Jadi nanti ada pilihannya untuk cetak struk ataupun kirim struk di sini. Nah, ini udah selesai. Nah, ini kan berarti kamu udah punya transaksi satu nih, transaksi penjualan ya. Nah, kalau sekarang kita lihat di Akurat Online-nya, ini saya buka lagi Akurat Online-nya. Ini saya minimize dulu. Ini kita masuk ke Akurat Online. Kita ke penjualan. Nah, nanti langsung masuk di sini. Jadi nanti pelanggannya itu masuknya ke pelanggan umum. Nanti ada nomor transaksinya, terus kalau kamu klik, benar nggak yang tadi kita input? Nah, benar kan? Nanti langsung masuk ke oli A sama jasa ganti oli. Ya kan? Nah, kemudian karena kita melakukan penjualan, berarti nanti di laporannya, ini saya close dulu untuk yang pembeliannya. Ini kita close. Nah, nanti untuk laporannya, ini kan kita ada laporan daftar barang dan jasa nih. Ini saya klik refresh dulu. Nah, nanti berkurang nih. Oli A. Tadi kan kita nominalnya 100 ya. Dikurang 1 jadi 99.000. Kita bisa lihat juga di laporan kartu stoknya. Oh, maaf, kita lihat di sini. Kita lihat di kartu stok. Kita lihat di oli A. Nah, nanti kelihatan kayak gini. Jadi nanti kita ada saldo awalnya kelihatan. Saldo awalnya kan 0. Terus kita ada penerimaan barang. Dari PT ABC tadi yang masuk 100. Nah, terus tadi kita udah jual nih. Faktur penjualan ke pelanggan umum namanya. Ini sebanyak 1 pieces. Berarti berkurang. Jadi nanti kuantitas akhirnya jadi 99. Nanti berkurang. Nah, terus nanti di laporan racanya coba kita refresh. Nah, nanti bertambah. Jadi kita ada kas bengkel, karena kan tadi kita masuk tuh uangnya ke kas bengkel, ini sebanyak 50.000. Nah, kemudian tadi kita untuk nilai persediaannya ini akan berkurang. Jadi 4.990.000. Kamu bisa klik di sini untuk lihat rinciannya. Nah, nanti kelihatan kayak gini. Jadi nanti semuanya terlihat dengan jelas tiap nominalnya. Nah, terus selain ini juga kita karena ini kan tadi udah melakukan penjualan ya. Berarti nanti kita di laporan laba ruginya itu juga akan bertambah nih. Nah, sekarang kamu tinggal pilih laporan laba rugi. Ini adalah laba rugi standar. Kamu tinggal klik tampilkan. Nah, nanti tampilannya kayak gini. Kamu ada pendapatan, ada penjualan nih sebanyak 50.000. Nah, terus ini ada beban pokoknya, ini HPP-nya, ini senilai 10.000. Nah, berarti kamu punya laba kotornya 40.000. Kayak gini. Nah, ini berarti kamu laba bersihnya 40.000 karena kamu belum ada biaya operasional juga kan di sini ya. Jadi kita belum catat biaya operasional, kita baru penjualan aja di sini. Jadi baru masuknya 40.000. Nah, sekarang coba kita tes transaksi lagi. Kita buka lagi Akurat POS-nya. Sekarang kita mau jual spare part A dan spare part B.
Nah, ini kan udah nih, udah satu-satu kita masukin, kita bayar. Nah, sekarang kita mau bayarnya pakai non tunai. Kita masuk ke Bank BCA. Nah, sekarang kita tinggal bayar. Nah, ini kan udah berhasil nih. Udah selesai. Nah, sekarang kita tinggal lihat lagi di sini. Kita minimize lagi. Terus kita cek di laporan raca dulu pertama. Nah, ini kan laporan raca tadi tampilannya kayak gini nih. Sekarang kita refresh. Nah, nanti bertambah nih. 140.000. Karena kan tadi kita bayar itu pakai bank ya, pakai mesin edisi. Jadi masuknya di sini. Nah, terus nanti nilai persennya itu juga akan berkurang. Gitu. Nah, terus nanti di laporan laba ruginya, tadi kan kita baru penjualannya 50.000 nih. Kalau kita refresh nanti akan bertambah. Dia jadi 290.000. 190.000, maaf. Tadi kan karena kita bertambah 140.000. Nah, nanti kelihatan HPP-nya berapa, terus nanti kelihatan nih labanya itu jadinya berapa. Nah, selain itu nanti kamu juga akan dapat laporan khusus sih untuk Akurat POS. Nanti di sini kamu ada laporan khusus untuk Akurat POS. Nah, nanti kamu tinggal pilih aja nih. Nah, ini ada laporan khusus untuk Akurat POS. Nah, untuk sekarang kan kita udah selesai nih. Berarti kita udah selesai untuk praktek transaksi penjualan di Akurat POS. Nah, mungkin nanti kalau kamu pengen penjelasan lebih lengkap tentang Akurat POS, sebenarnya kan Akurat POS itu pas awal harus ada settingannya. Jadi ada settingan yang harus kamu lakukan. Nanti dia adanya di sini nih. Nah, nanti kalau kamu pengen lihat settingannya, nanti sebelumnya itu saya udah buat video untuk cara menggunakan Akurat POS. Nah, nanti videonya saya taruh di atas. Jadi kamu tinggal ngeliat aja kalau kamu pengen lihat cara setting Akurat POS untuk pertama kali. Jadi kayak gitu. Nah, sekarang kan kita udah selesai nih untuk transaksi penjualan sama pembeliannya. Tadi kita udah melakukan prakteknya juga. Nah, sekarang coba kita praktek untuk pencatatan biaya operasional. Ini kita close dulu sebentar. Ini tadi kan kita kartu stok udah nggak kepake nih. Karena kita udah melakukan penjualan. Terus daftar barangnya ini saya close juga. Ini saya close. Nah, sekarang kita di laporan raca dan laba rugi ya. Nah, sekarang kita buka ini kan sekarang kita mau praktek untuk catat biaya operasional. Berarti kita langsung masuk aja ke modul Cash and Bank di sini. Nah, nanti di sini ada fitur untuk pembayaran. Nah, jadi kalau untuk ini kan di modul Cash and Bank kita ada pembayaran dan penerimaan nih. Nah, di modul penjualan dan pembelian ini juga ada penerimaan dan pembayaran nih. Nah, itu bedanya apa? Biasanya kan ada yang tanya kayak gitu tuh. Nah, jadi perbedaannya itu jadi untuk modul pembelian dan penjualan, ini untuk penerimaan dan pembayaran itu yang berkaitan dengan operasional atau dengan transaksi. Jadi contohnya kamu berkaitan dengan pelanggan atau berkaitan dengan supplier. Nah, kamu masukinnya itu dari modul penjualan dan pembelian. Nah, kalau kamu mau pakai modul Cash and Bank, ini biasanya catatannya itu atau transaksinya yang tidak berkaitan dengan pelanggan ataupun supplier. Contohnya kayak bayar biaya listrik, terus nanti kamu bayar biaya telepon, biaya transport, biaya BBM. Nah, nanti kamu inputnya itu pakai modul Cash and Bank. Nah, untuk tampilannya nanti juga sederhana di modul Cash and Bank ini kan kita pakai fitur pembayaran ya. Jadi nanti kamu tinggal pilih aja mau bayarnya itu pakai akun apa. Ini kita mau bayarnya pakai akun kas kecil contohnya. Nah, nanti kita tinggal pilih nih, kita mau bayar apa. Contohnya kita mau bayar listrik. Nanti ditanya nih. Nah, kamu mau bayar listriknya itu berapa? Sekarang kita klik lanjut, berarti kamu mau bayar listriknya itu 500.000. Nah, nanti ditanya juga nih, kamu selain ini mau bayar apa lagi? Contoh, selain itu kita mau bayar transport contohnya. Beban transportasi karyawan, ini kita 100.000. Nah, berarti kita mau bayar beban listrik dan beban transportasi karyawan nih. Jadi totalnya jadi 600.000. Nah, selanjutnya kita tinggal simpan aja di sini. Nah, kalau udah gini berarti kita udah berhasil bayar biaya operasional. Nah, sekarang kita cek lagi di daftar laporannya. Ini biasanya berkaitannya kan dengan laporan laba rugi ya. Jadi kan tadi di sini, nanti dia muncul itu di sini. Ini kan tadi masih 0. Sekarang kita refresh. Nah, nanti baru muncul nih beban operasionalnya. Jadi dari kita tadi pendapatan itu 190, tadi kan kita udah punya laba kotor nih senilai 135.000. Nah, ternyata dari 135.000 ini kita ada bayar beban operasional. Nah, beban operasionalnya itu kita 600.000. Nah, berarti kalau kita kurangin dari laba kotor ini, berarti harusnya kan kita masih minus kan, masih rugi. Nah, berarti nanti di sini kelihatan nih, oh laba bersih kita masih rugi nih, ternyata kita masih rugi, belum untung. Jadi kelihatan.
Nah, ini kan sekarang kita udah selesai nih untuk bayar, transaksi, tadi kita udah buat biaya operasional, terus tadi kita juga udah praktek untuk transaksi penjualan, transaksi pembelian. Nah, itu nanti kamu bisa lakukan di Upgrade Online. Nah, selain itu nanti selain 3 transaksi tadi kan kamu juga bisa untuk kontrol stok, nanti juga kita sudah ini untuk modul persediaan di sini. Tadi kan laporannya juga kamu bisa lihat di sini kita ada laporan persediaannya juga. Nanti kamu tinggal pilih aja kamu mau buka laporan yang mana. Oh, ada yang ketinggalan. Jadi untuk semua laporan itu kita kan di sini nih. Jadi nanti untuk semua laporan di Upgrade Online itu kamu bisa cetak ataupun kamu bisa ekspor. Jadi nanti kamu bisa ekspor dalam bentuk PDF ataupun Excel. Nah, kemudian nanti semua laporan itu juga kamu bisa bisa kamu custom, tapi sesuai dengan kemampuan sistem. Nah, artinya nanti si Upgrade Online itu menyediakan beberapa rumus yang bisa kamu pakai. Nah, nanti kayak gini. Tapi yang bisa kamu pakai itu yang hanya disediakan aja. Jadi misalnya kamu ternyata rumus yang gak ada nih, terus kamu pengen nambahin sendiri, nah itu kita belum bisa. Jadi makanya tadi saya bilang ini bisa di custom tapi sesuai dengan kemampuan sistemnya aja. Nah, laporan persediaannya kan tadi kamu udah lihat nih. Nah, ini adalah laporannya. Nah, jadi tadi kita udah transaksi penjualan, udah, terus tadi transaksi pembelian udah, kita juga untuk catat kas and bank udah, catat biaya operasional ya di sini. Nah, terus tadi kita juga udah untuk transaksi pakai Upgrade POS ya. Nah, mungkin sampai sini aja untuk penjelasan cara penggunaan Upgrade Online untuk usaha bengkel. Nah, nanti misalnya kalau kamu punya kebutuhan lainnya, kamu langsung tulis aja di kolom komentar. Atau kamu pengen dijelasin nih sesuai dengan bidang usaha kamu. Misalnya kamu punya bidang usaha penjualan frozen food, atau kamu punya jasa fotokopi, atau yang lainnya, nanti kamu tinggal tulis aja di kolom komentar, nanti saya akan buatkan video penjelasan cara penggunaannya. Nah, itu tadi adalah penjelasan cara penggunaan Upgrade Online untuk usaha bengkel. Jadi gimana? Banyak banget kan manfaat yang akan diberikan oleh Upgrade Online? Kamu bisa catat transaksi, terus nanti kamu bisa kontrol persediaan juga, sampai nanti kamu juga bisa mencatat biaya operasional. Dan yang paling penting, nanti kamu bisa melakukannya itu dengan mudah dan otomatis. Kemudian nanti pembukaanmu juga akan menjadi lebih rapi. Jika kamu tertarik ingin menggunakan Upgrade Online dan ingin mencobanya, kami menyediakan fasilitas free trial selama 30 hari. Untuk mendapatkan free trial-nya, kamu nanti tinggal daftar aja menggunakan link yang ada di kolom deskripsi. Selain itu, khusus yang nonton video ini, saya akan memberikan bonus tambahan. Kamu berhak mendapatkan konsultasi gratis secara online dengan tim trainer Upgrade Online. Nah, cara klaimnya itu gampang banget. Nanti kamu tinggal klik aja link yang ada di kolom deskripsi, terus nanti kamu tinggal masukin nama, terus nanti nomor handphone yang bisa dihubungi, kemudian nanti kamu tinggal isi alamat email. Nah, selanjutnya nanti kalau kamu udah isi semuanya, kemudian kamu akan dihubungi oleh tim marketing Upgrade Online. Nah, mungkin sampai sini aja penjelasan yang bisa saya berikan. Semoga informasi ini dapat bermanfaat. Jika kamu ada pertanyaan lainnya, kamu bisa langsung tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.